Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ronji TV. Sunan Kudus adalah salah satu anggota Wali Songo yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Beliau memiliki nama asli Jafar Shodiq dan lahir di Demak pada tahun 1470. Beliau merupakan putra dari Sunan Ngudung dan saudara dari Sunan Muria. Sunan Kudus dikenal sebagai salah satu wali yang memiliki karomah menyelamatkan kota Kudus, yaitu kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karomah Sunan Kudus yang terkenal adalah ketika beliau menghalau serangan pasukan Portugis yang ingin menghancurkan kota Kudus. Kisah ini bermula ketika Sunan Kudus mendirikan masjid yang memiliki menara tinggi di kota Kudus. Masjid ini menjadi pusat penyebaran Islam dan tempat berkumpulnya para ulama dan santri. Sunan Kudus juga membangun sebuah benteng yang kuat untuk melindungi kota Kudus dari serangan musuh. Pada tahun 1527, pasukan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menyerang kota Kudus dengan membawa meriam dan senjata api. Mereka ingin menghentikan perkembangan Islam dan menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Pasukan Portugis berhasil menembus benteng pertahanan kota Kudus dan mendekati Masjid Sunan Kudus. Mereka berniat untuk menghancurkan masjid dan menara tersebut. Pasukan Portugis dengan tenang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mengambil sepotong kayu dan melemparkannya ke arah pasukan Portugis. Dengan karomah Sunan Kudus, kayu tersebut berubah menjadi seekor ular besar yang menyerang pasukan Portugis. Pasukan Portugis menjadi ketakutan dan kocar-kacir. Mereka mundur dan meninggalkan kota Kudus. Karomah Sunan Kudus ini menunjukkan bahwa beliau memang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Beliau juga memiliki karomah lainnya, seperti mengeluarkan api dari mulut, mengubah air laut menjadi air tawar, memindahkan gunung, dan lain-lain. Karomah-karomah ini menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang taat dan beriman. Sunan Kudus juga dikenal sebagai wali yang bijaksana dan toleran karena beliau menghormati agama dan budaya lokal. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Makam Sunan Kudus menjadi salah satu tempat ziarah yang banyak dikunjungi oleh umat Islam, terutama pada bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nama Sunan Kudus begitu melegenda bagi warga Muslim Nusantara, khususnya di tanah Jawa di samping Sunan Kalijaga. Itu karena banyak cerita mengenai karomah, kesaktian, dan keistimewaan dari Sunan Kudus. Salah satunya adalah menjadi panglima atau senopati kerajaan Demak Bintoro. Sebagai senopati kerajaan Demak, Sunan Kudus mampu menunjukkan kepiawaiannya di medan perang. Sunan Kudus memiliki badong semacam rombi, yang mana rombi tersebut dapat mengeluarkan jutaan tikus yang bila dipukul, tikus tersebut tidak mati, bahkan semakin mengamuk, yang membuat pasukan Majapahit ketakutan lari tunggang tanggung. Awalnya Sunan Kudus hidup di tengah jamaah dalam kelompok kecil. Itu pun merupakan bala tentaranya yang dibawa menuju Tajuk. Lambat laun jamaahnya pun semakin banyak, sehingga ia mendirikan sebuah masjid sebagai tempat ibadah dan untuk penyebaran agama. Tempat ibadah yang diyakini dibangun oleh Jafar Shodiq alias Sunan Kudus adalah Menara Masjid Kudus yang masih berdiri hingga sekarang. Kota Tajuk pun mendapat nama baru, yaitu Quds, yang kemudian berubah menjadi Kudus.
Gaya penyebaran agama Islam Sunan Kudus mengikuti gaya Sunan Kalijaga, yaitu menggunakan tutwuri handayani. Artinya Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras, melainkan mengarahkan masyarakat secara perlahan. Cara berdakwahnya pun mengikuti gaya Sunan Kalijaga, yaitu menoleransi budaya setempat. Bahkan cara penyampaiannya lebih halus. Itu sebabnya para wali menunjuk dirinya untuk berdakwah di kota Kudus. Adapun kebiasaan menarik Sunan Kudus dalam berdakwah adalah selalu mengadakan acara beduk dandangan. Acara ini merupakan kegiatan menunggu bulan Ramadan. Ia menabuh beduk bertalu-talu untuk mengundang jemaah menuju masjid. Masjid Menara Kudus didirikan pada tahun 1549 Masehi. Hal ini didasarkan pada inskripsi berbahasa Arab yang tertulis pada prasasti batu berukuran 30 cm yang terletak pada mihrab masjid. Peletakan batu pertama menggunakan batu dari Baitul Maqdis di Palestina. Oleh karena itu, masjid ini kemudian dinamakan Masjid Al-Aqsa. Itu sebabnya nama resmi masjid ini adalah Masjid Al-Aqsa Manarat Kudus. Terdapat makam Sunan Kudus di dalamnya. Di area belakang masjid terdapat komplek makam Kanjeng Sunan Kudus dan para keluarganya. Pintu masuk makam terletak di sebelah kanan masjid. Lalu setelah melalui jalan kecil, kita akan melalui pintu kedua, memasuki komplek yang di dalamnya ada pondokan-pondokan. Di tengah pondokan tersebut ada sebuah bangunan paling besar. Konon kabarnya bangunan tersebut adalah tempat pertemuan para wali songo, sekaligus tempat Sunan Kudus memberikan wejangan kepada para muridnya. Di sebelah utara terdapat sebuah komplek. Ini ada sebuah pintu kecil menuju ke komplek pemakaman Kanjeng Sunan. Sunan Kudus memberikan wasiat yang ditinggalkan agar hidup diberkahi banyak kemuliaan dan dijauhi dari nasib sial. Wasiat yang pertama yaitu bagus, artinya akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim sesuai pedoman Al-Quran dan Sunnah. Adapun di antaranya mencakup sikap jujur, amanah, sabar, adil, tawadhu, dan lain-lain. Wasiat yang kedua yaitu ngaji. Sunan Kudus mengajarkan agar umat muslim harus rajin mengaji, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Wasiat yang ketiga yaitu berdagang. Seorang muslim harus pandai berdagang agar hidupnya terhindar dari kemiskinan.